semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan lagi tentang adverbia. Jadi bagaimana sih adverbia itu dibentuk dari sebuah adjektif? Nah, untuk pertanyaan itu nanti aku bakal mulai dengan perbedaan antara adjektif dan juga adverbia dulu. Barangkali ada juga teman-teman yang nonton di sini yang masih belum paham apa sih perbedaan di antara adjektif dan juga adverbia di dalam bahasa Prancis. Oke, tapi sebelum kita mulai aku mau ngingetin ke teman-teman juga buat terus dukung channel ini supaya bisa terus berkembang dengan menekan tombol subscribe ya, dan ya nontonin video dari aku dan ya biar semangat aja sih bikin video. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, yuk langsung aja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, jadi seperti yang udah aku jelasin ke teman-teman tadi, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang adverbia dan juga adjektif. Nah, kita bahas adjektifnya dulu ya. Nah, adjektif ini adalah kata sifat dan fungsinya menemani kata benda. Jadi kita bisa mendeskripsikan sebuah kata benda, dia cantik, dia ganteng, dia besar, dia kecil, dia warnanya kuning, dia warnanya merah, dan yang lain sebagainya dengan menggunakan kata sifat. Jadi secara tidak langsung kita bisa menggunakan kata sifat ini untuk mengkarakterisasi sebuah kata benda ya. Jadi dia selalu melekat dengan kata benda. Dan bentuknya juga bisa menjadi sangat beragam karena dia dipengaruhi oleh jumlah dan juga gender di dalam bahasa Prancis. Oke, jadi pemahaman mengenai akord itu menjadi sangat penting ya. Nah, kalau teman-teman bingung tentang akord itu apa, kamu bisa cek link di deskripsi. Di sana ada salah satu video yang membahas tentang akord dan semoga bisa memberikan kamu pengetahuan tentang apa sih akord di dalam bahasa Prancis. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke dalam contoh-contoh adjektiva di dalam bahasa Prancis. Nah, misalnya ada sebuah frasa seperti une fille ravissante. Une fille ravissante artinya gadis yang cantik. Kemudian un garçon charmant. Un garçon charmant artinya anak laki-laki yang menawan. Kemudian ada juga un vieil homme. Un vieil homme, pria yang tua. Lalu ada un bel immeuble. Un bel immeuble, bangunan yang indah. Nah, dari keempat contoh itu kita bisa melihat ada kata sifat yang diletakkan di belakang kata benda dan juga ada yang diletakkan di depan kata benda. Nah, gejala itu untuk kata sifat dalam bahasa Prancis mereka memiliki ketentuannya masing-masing. Aku juga udah pernah bahas video mengenai yang ini, kamu bisa cek linknya di deskripsi. Jadi kamu bisa menonton materi khusus mengenai adjektiva. Oke, sekarang kita masuk ke dalam adverbia. Nah, tadi kita di adjektiva udah bisa melihat kalau dia itu selalu melekat pada kata benda dan bentuknya bisa berubah-ubah berdasarkan gender dan juga jumlah. Nah, kalau adverbia, dia bentuknya nggak bisa berubah sama sekali atau invariable. Dan dia selalu melekat pada kata kerja atau verba dalam bahasa Prancis ya. Jadi dia berbeda dengan adjektif yang tadi melekat dengan kata benda, yang ini melekat dengan verba atau kata kerja. Nah, selain adverbia ini memiliki ciri-ciri seperti invariable yang bentuknya tidak bisa berubah-ubah, dia juga berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan dari kata kerja yang kamu gunakan. Nah, sekarang kita langsung aja untuk lihat contohnya. Misalnya, il part lentement. Il part lentement. Dia berbicara dengan lambat. Ya, jadi lentement ini memberikan keterangan tambahan tentang bagaimana dia berbicara dalam kata parler yang udah dikonjugasikan sesuai dengan subjek yang kamu gunakan. Kemudian ada juga contoh elle attend patiemment. Elle attend patiemment. Dia menunggu dengan sabar. Kemudian contoh yang terakhir misalnya il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup itu artinya dia banyak bekerja. Nah, dari ketiga adverbia yang kita gunakan semuanya memberikan keterangan tambahan pada kata kerja yang digunakan di dalam kalimat. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai adverbia yang selalu melekat pada kata kerja, itu merupakan kasus umum aja. Karena di dalam bahasa Prancis, adverbia juga bisa menemani kata sifat, bahkan menemani sesama adverbia. Nah, sekarang kita bakal lihat contohnya satu persatu. Yang pertama, Audrey est très mignonne. Audrey est très mignonne.
Audrey sangat cantik. Nah, di sana kita bisa melihat penggunaan adverbia dalam kata très, dia menemani adjektiva, yaitu mignon. Di sini juga kita melihat kata mignon yang mengalami penyesuaian karena subjeknya adalah perempuan, jadinya kata ini menjadi mignon. Kalau bentuk maskulinnya dia akan menjadi mignon. Kemudian contoh selanjutnya, ce garçon est très souvent en retard. Ce garçon est très souvent en retard. Nah, di sini kita bisa melihat adverbia menemani adverbia. Nah, adverbia yang pertama yaitu kata très, kemudian adverbia berikutnya yaitu kata souvent. Nah, kalau kalimat ini artinya anak itu sering banget terlambat. Ya, jadi très souvent adverbia ditambah dengan adverbia. Oke, mungkin supaya pembahasannya juga lebih jelas dan lebih lengkap, di sini aku juga sebelum masuk ke dalam proses derivasi dari adjektif menjadi adverbia, aku mau menjelaskan juga tentang jenis-jenis adverbia di dalam bahasa Prancis ya. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Prancis tuh ada 3 jenis adverbia ya. Jadi yang pertama disebut dengan adverb simple. Dia terdiri dari satu kata ya. Jadi misalnya ici, maintenant, depuis, toujours, beaucoup dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut dengan adverbia kompleks atau locution adverbial. Nah, ini adalah jenis adverbia yang terdiri dari beberapa kata. Misalnya seperti c'est-à-dire, tout à coup, tout d'un coup, terus ada juga jusque-là dan yang lain sebagainya. Nah, dia terdiri dari beberapa suku kata. Ya, itu disebut dengan locution adverbial. Kemudian ada juga jenis adverb. Ini adalah jenis adverb yang paling sering kita temui di dalam bahasa Prancis ya. Yaitu adalah jenis adverb yang berakhiran dengan ent di belakangnya. Jadi misalnya seperti rapidement, seulement, lentement, couramment, dan yang lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya adverbia ini cukup banyak kalau bisa dibahas ya. Dan selain kita membahas tentang jenis-jenis adverbia yang tadi, di dalam adverbia itu sendiri ada juga kategori-kategori tertentu ya. Jadi misalnya adverb de temps, yaitu keterangan waktu. Nah, itu misalnya seperti depuis, kemudian ada hier, ada demain, dan yang lain sebagainya ya. Nah, selain keterangan waktu ada juga adverb de lieu. Jadi ya keterangan tempat. Contohnya itu seperti hier, kemudian ada dedans dan juga dehors. Dan masih banyak lagi ya. Nah, selain adverb de lieu dan juga adverb de temps, ada juga adverb de manière. Misalnya seperti bien, comme, belle, mal, dan yang lain sebagainya. Nah, sebenarnya cukup banyak ya kalau mau dibahas semuanya, dan ada juga yang paling penting ini, itu adalah adverb de quantité. Ya, jadi keterangan jumlah, misalnya seperti buku, presque, plaisir, assez, moins, dan yang lain sebagainya ya. Dan ada lagi kategori-kategori yang lain. Tentunya kita nggak bakal bahas itu secara rinci, tapi paling nggak teman-teman bisa tahu tentang jenis-jenis atau kategori yang ada di dalam adverbia bahasa Prancis. Nah, sekarang baru kita membahas proses derivasi dari adjektif menjadi adverbia. Karena memang beberapa adverbia itu banyak yang dibentuk berdasarkan bentuk adjektifnya. Misalnya, ada adjektif yang bentuknya feminin itu menjadi dasar supaya kita bisa membentuk sebuah adverbia. Jadi misalnya kata vivre, dia menjadi vivement. Terus ada courageuse, dia menjadi courageusement. Kemudian ada juga certain, dia menjadi certainement. Kemudian ada seul, dia menjadi seulement. Nah, memang ada kata keterangan yang dibentuk dari kata sifat yang bergender feminin. Tapi nggak cuma itu, karena ada juga adverbia yang dibentuk dari adjektif maskulin. Ya. Ini sekalian aku lihat di sini ya catatanku, karena aku juga nggak begitu hafal sih tentang kayak gini ya. Karena kita perlu pembiasaan supaya kita bisa agak sensitif tentang hal-hal seperti ini. Misalnya nih, yang pertama ada confus. Confus itu artinya bingung, dan adverbianya adalah confusément. Kemudian ada énorme, yang artinya besar. Dia akan menjadi énormément. Kemudian vrai, dia menjadi vraiment. Lalu joli, dia akan menjadi joliment. Jadi tadi kita udah melihat ada adverbia yang dibentuk dari adjektiva maskulin dan juga adjektiva feminin. Terus ada juga nih adjektiva yang
berakhiran dengan ant, kemudian ketika dia diderivasi untuk menjadi sebuah adverbia, maka akhirannya menjadi ament. Misalnya ada kata brillant yang adverbianya menjadi brillamment, kemudian ada méchant yang adverbianya menjadi méchamment, kemudian ada constant, dia menjadi constamment. Nah, jadi seperti itu. Ada adverbia yang dibentuk dari adjektiva yang berakhiran dengan ant. Selain itu ada juga adverbia yang diambil dari adjektiva yang berakhiran dengan ent. Nah, ketika dia diderivasi menjadi adverbia, maka akhirannya menjadi ement. Nah, misalnya nih yang pertama ada kata prudent, dia menjadi prudemment. Kemudian ada impatient, dia menjadi impatiemment. Lalu ada violent, dia menjadi violemment. Nah, ada juga nih pengecualian, misalnya untuk kata lent, itu kan juga berakhiran dengan ent belakangnya, tapi dia berubah menjadi lentement. Ada memang pengecualian tertentu di dalam bahasa Prancis. Nah, jadi dari sekian banyak yang udah kita bahas tadi, ada juga adverbia yang tidak mengacu atau dia berbeda dengan bentuk adjektifnya, mau maskulin atau feminim, dia nggak ada hubungannya sama sekali. Misalnya nih, bref dan juga brève, dia menjadi brièvement. Kemudian ada mauvais dan juga mauvaise, dia menjadi mal. Kemudian ada bon dan juga bonne, dia menjadi bien. Lalu gentil dan juga gentil, dia menjadi gentiment. Ya, memang ada beberapa adverbia yang kita nggak bisa tebak apakah dia merupakan derivasi dari sebuah adjektif. Walaupun sebenarnya nggak berbeda-beda banget, kecuali kata mauvais dan juga mauvaise, dia menjadi mal. Ya. Kemudian bon dan juga bonne, dia menjadi bien. Tapi untuk bref dan juga brève, dia menjadi brièvement, dia nggak begitu signifikan perbedaannya, tapi ya cukup berbeda juga sih ya. Gimana ya aku ngomongnya? Ya, intinya seperti itulah ya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan di video kali ini tentang bagaimana adverbia itu dibentuk dari sebuah adjektif dan adjektifnya itu apa aja ya. Dan ya, jadi aku pikir semoga videonya bermanfaat dan semoga bisa juga menjawab pertanyaan yang bertanya tentang topik hari ini. Dan juga sebelum mengakhiri, jangan lupa untuk teman-teman yang menonton video ini buat dukung terus channelnya supaya terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Ya, dan supaya aku juga menjadi makin semangat lagi membuat video seputar bahasa Prancis, linguistik, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kamu masih ada pertanyaan lagi seputar bahasa Prancis, kamu bisa komen aja di bawah, nanti akan aku coba buatkan video pembahasannya. Ya, mungkin kadang memang agak lama jawabnya ya, karena ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang buat aku menghambat untuk buat video, jadi sabar aja ya. Oke, jadi sampai situ aja. Makasih udah nonton videonya sampai selesai dan au revoir.